Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Selama berada di Italia, Chris Smalling menunjukkan performa yang apik di lini pertahanan giallorossi. Karena itulah ada beberapa klub Serie A seperti Juventus dan Inter Milan yang dikabarkan mendambakan kehadiran sang bek. The Sun mengklaim bahwa MU sendiri tidak akan menghalangi kepergian Smalling ke Italia di musim panas nanti. Asalkan Juventus dan Inter Milan mampu memenuhi mahar transfer yang mereka tetapkan, yakni sebesar 20 juta pound sterling. Manchester United diberitakan tidak mau menurunkan harga ini, sehingga baik Juventus maupun Inter Milan harus membayar harga itu secara penuh. Pada awal pekan kemarin, Direktur Olahraga Dortmund, Michael Zorc menyebut bahwa Sancho tidak akan pindah ke MU. Ia menyebut sang winger akan bertahan di Dortmund untuk musim 2020-2021. Dan ketika dimintai komentar mengenai situasi tersebut, CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, meneguhkan apa yang sudah dikatakan oleh Zorc. Kami adalah Westphalians. Kami sudah menyepakati sebuah peraturan yang dijelaskan Zorc pada hari Senin kemarin. Bagi kami orang Westphalians, ketika kami bilang pasti, maka itu benar-benar pasti. Jadon akan bermain bersama kami untuk musim 2020-2021. Tidak ada interpretasi lain selain ia akan bertahan bersama kami, ujar Watzke kepada RTL. Teka-teki mengenai masa depan Willian kini akhirnya terjawab sudah. Willian bisa dikatakan menjadi pemain yang krusial untuk Chelsea dalam 7 tahun terakhir. Namun ia kini memutuskan untuk pergi dari Stamford Bridge setelah kontraknya habis di musim panas ini. Sempat banyak gosip mengenai masa depannya, winger berusia 23 tahun itu kini resmi bergabung dengan Arsenal. Menurut rilis resmi yang dikeluarkan oleh Arsenal, Willian menaikkan kontrak 3 tahun bersama The Gunners. Ia akan menjadi pemain Arsenal hingga tahun 2023 mendatang. Tidak ada klausul perpanjangan kontrak otomatis dalam kontraknya saat ini. Tak hanya itu, Willian juga dikonfirmasi akan menggunakan nomor punggung 12 di Arsenal nantinya. Frank Lampard berencana untuk mendatangkan bek kiri anyar, dan salah satu pemain yang dikabarkan menjadi target utama adalah Ben Chilwell yang saat ini tengah membela Leicester City. Kedua belah pihak dikabarkan sudah melakukan negosiasi sejak beberapa bulan lalu, namun belum ada kesepakatan yang tercapai karena The Fox memasang harga fantastis yakni 80 juta pound sterling. Dan kini, peluang The Blues untuk mendapatkan tanda tangan Chilwell sepertinya kian menipis. Pasalnya menurut laporan dari Mirror, sang rival abadi Manchester United dikabarkan juga berminat untuk mendatangkan pemain asal Inggris tersebut. Dengan begini, patut ditunggu klub mana yang akan dipilih Chilwell andai dia memutuskan untuk hengkang dari King Power Stadium. Seperti diketahui, masa bakti Aubameyang di Emirates Stadium memang akan usai pada tahun 2021. Walau sempat dikabarkan jika dirinya akan segera menandatangani perpanjangan kontrak 3 musim, namun sampai saat ini masih belum jelas apakah mantan pemain Borussia Dortmund tersebut benar-benar akan bertahan atau tidak. Situasi yang tengah dihadapi Auba tentu mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali mantan penyerang Arsenal Robin van Persie. Saya tidak tahu apa yang berada dalam pikiran Auba, juga tidak tahu tawaran apa yang sudah Arsenal ajukan padanya. Saya tidak berbicara soal uang, tetapi pemain seperti dia ingin berada dalam satu tim bersama pemain kelas dunia. Auba sudah menjadi salah satu di antaranya. Saya pikir dia layak dikelilingi oleh pemain berkualitas, ujar Van Persie seperti dikutip dari Daily Mail. Jika benar Thiago Alcantara ingin pergi dan bergabung dengan Liverpool, maka tugas Liverpool tak hanya bernegosiasi dengan Bayern, tapi juga merayu sang pemain untuk benar-benar bergabung ke Anfield. Untuk itu, mengutip dari Express, kabarnya Liverpool telah menyiapkan nomor punggung untuk Thiago. Kepergian Dejan Lovren beberapa pekan lalu membuat nomor 6 kosong tanpa pemilik. Nomor itulah yang akan diberikan pada Thiago. Tentu Thiago menyambut baik tawaran Liverpool ini. Pasalnya dia memang mengenakan nomor 6 sejak bergabung dengan Bayern dari Barcelona pada tahun 2013 lalu, dan akan terus mengenakan itu sebagai ball playing midfielder di Liverpool. Paris Saint-Germain mungkin tidak akan diperkuat oleh kiper Keylor Navas di babak semifinal Liga Champions setelah pemindaian medis menunjukkan adanya cedera hamstring.
Sang kiper mengalami cedera tersebut dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Atalanta di babak perempat final Kamis 13 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. Alhasil Sergio Rico menggantikan posisi Navas di 10 menit terakhir pertandingan. Dengan PSG mampu mewujudkan comeback berkat gol-gol telat dari Marquinhos dan Eric Maxim Choupo-Moting. Navas sekarang berharap untuk bisa fit tepat waktu sebelum pertandingan semifinal melawan RB Leipzig pada Rabu 19 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold berhasil memenangkan penghargaan Premier League Young Player of the Season 2019-2020 mengalahkan trio pemain Manchester United. Total ada 8 kandidat pemenang penghargaan tersebut. Selain Trent ada trio Manchester United yakni Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Mason Greenwood. Lalu ada bintang Aston Villa, Jack Grealish, dan kiper Sheffield United, Dan Henderson. Sisanya adalah 2 pemain Chelsea, Mason Mount dan Christian Pulisic. Pemain berusia 21 tahun itu adalah pemain pertama yang mengklaim penghargaan perdana ini. Ia menang setelah mendapat suara terbanyak dari panel ahli dan publik yang memilih pemain favorit mereka melalui situs Tag Heuer. Sejauh ini memang ada beberapa nama kiper yang dirumorkan masuk dalam daftar belanja Chelsea. Salah satunya adalah Jan Oblak, kiper milik Atletico Madrid. Chelsea diberitakan sangat menyukai kiper asal Slovenia itu. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, ia langganan menang trofi sarung tangan emas La Liga. Jan Oblak mengaku bahwa ia sudah mendengar beberapa rumor mengenai ketertarikan Chelsea terhadap dirinya tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke London Barat, karena ia akan mempertimbangkan semua tawaran yang masuk. Saya akan mengevaluasi semuanya setelah musim ini benar-benar berakhir, ujar Oblak kepada AS. Spekulasi terkait masa depan N'Golo Kante memasuki babak baru. Gazeta Dello Sport mengklaim bahwa Antonio Conte nampaknya merindukan sang gelandang. Ia berencana untuk mengajak Kante pindah ke Inter Milan di musim panas ini. Sementara itu, peluang Inter Milan sendiri untuk mendapatkan Kante cukup terbuka di musim panas ini. Pasalnya pihak Chelsea diberitakan tidak keberatan untuk melepaskan Kante. Frank Lampard diberitakan siap berpisah dengan Kante di musim panas nanti, asalkan Inter Milan membayar sebesar 80 juta pound sterling untuk mahar transfer sang gelandang di musim panas nanti. Rumor kepindahan Cristiano Ronaldo ke Barcelona nampaknya tidak akan terjadi. Penyerang asal Portugal itu diberitakan masih akan bertahan di Juventus musim depan. Pemain berusia 35 tahun itu beberapa hari yang lalu mendapatkan gosip transfer. Ia diberitakan ditawarkan Juventus ke klub asal Spanyol Barcelona. Namun laporan media AS mengklaim bahwa kabar itu adalah kabar yang tidak benar. Pasalnya Ronaldo sama sekali tidak ada rencana untuk kembali ke Spanyol. Ia diberitakan masih bahagia di Juventus. Keluarganya juga diberitakan betah tinggal di Turin. Untuk itu, ia tidak berencana untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat bersama Juventus. Bayern Munchen tampil superior ketika membantai Barcelona dengan skor telak 8-2 dalam partai perempat final Liga Champions 2019-2020 yang dihelat di Estadio da Luz, Sabtu 15 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Thomas Muller dan Philippe Coutinho masing-masing memborong 2 gol di laga ini. Sedangkan 4 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Ivan Perisic, Sergei Gnabry, Joshua Kimmich, dan Robert Lewandowski. Barcelona sendiri sempat mencetak 2 gol lewat bunuh diri David Alaba dan tembakan Luis Suarez. Berkat hasil ini, Bayern Munchen berhak melaju ke babak semifinal untuk menghadapi pemenang laga antara Manchester City versus Lyon yang masih akan digelar pada Minggu 16 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City dipastikan tak akan bisa diperkuat oleh sang bomber andalan Sergio Aguero kala menghadapi Lyon dalam partai semifinal Liga Champions 2019-2020 Minggu 16 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers jelang laga versus Lyon, manajer Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Aguero saat ini masih harus menjalani proses pemulihan di Barcelona. Guardiola pun dipastikan bakal kembali mengandalkan Gabriel Jesus yang menjadi bintang kemenangan Manchester City atas Real Madrid. Lebih lanjut, Guardiola menegaskan kepercayaan diri timnya menyambut partai melawan Lyon ini, meski format di babak knockout musim ini berbeda dibanding sebelumnya. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.